Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahril dengan NIM 2011-20142. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak David Nugraha yang terhormat. Baik, saya akan menjawab soal nomor 1, 3, 4, 6, dan 7. Langsung saja. Hukum pidana material adalah aturan hukum yang memuat tindakan pidana, di mana di sini termuat rumusan perbuatan pidana dan memuat syariat dan aturan untuk pelaku pidana. Sumber hukum materi ini adalah yang melakukan isi peraturan hukum yang sifatnya mengikat orang. Pengertian hukum pidana formil, sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang digunakan sebagai dasar para penegak hukum. Sederhananya, hukum pidana formil mengatur bagaimana negara menyikapi alat perlengkapan untuk melakukan kewajiban untuk penyelidik, menjatuhkan, menuntut, dan melaksanakan pidana. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah membentuk untuk memperlakukan hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk memberlakukan bagi orang-orang tertentu. Misalnya, bagi anggota angkatan bersenjata. Perkara atau kasus pidana khusus adalah merupakan jenis perkara-perkara pidana yang mengaturkan hukumnya berada di luar negara. Hukum pidana KUHP yang merupakan kitab undang-undang yang berkodifikasi yang mempunyai karakteristik dan penanganan perkara yang khusus dan spesifik, baik dari aturan hukum yang teori keunggulannya mutlak, yang pengertian dari teori keunggulan mutlak itu sendiri. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara memiliki keunggulan yang absolut atas negara lain dalam memproduksi suatu barang apabila negara tersebut memproduksi suatu barang atau jasa yang tidak diproduksi oleh negara yang lain. Teori tujuan negara merupakan suatu pedoman dalam menyusun dan mengadilkan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan dari setiap negara dipengaruhi oleh tempat, sejarah, pembentukan, dan pengaruh dari pengusaha negara yang bersangkutan. Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemindahan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif atau tujuan dan absolut atau pembalasan sebagai suatu kesatuan. Nomor 3, asas teritorial adalah asas yang didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan barang siapa yang berada di wilayah berlaku hukum internasional. Asas personalitas dan asas nasionalitas aktif merupakan asas tentang keberlakuan hukum pidana Indonesia, di mana ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Asas perlindungan atau asas pasif yang asas memperluas berlakunya ketentuan-ketentuan hukum pidana di Indonesia dan di luar wilayah Indonesia berdasarkan atas kerugian nasional amat besar yang diakibatkan oleh beberapa kejahatan, sehingga siapa saja yang termasuk orang asing yang melakukannya di mana pantas dihukum. Asas universal merupakan asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut undang-undang hukum pidana di Indonesia dan di luar wilayah negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Nomor 4, unsur-unsur tindak pidana. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada di luar pelaku
di luar diri pelaku dapat berupa perbuatan, akibat, keadaan, atau kejadian. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat pada diri pelaku, terdiri dari kesalahan, sengaja, lalai. Bertanggung-jawaban. Pertanggungjawaban pidana, hal yang dipertanggungjawabkan si pelaku terhadap perbuatan yang dilakukan, keadaan jiwa yang orang itu sedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perbuatan dan akibatnya. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya, sadar bahwa perbuatannya dilarang. Tindak pertanggungjawaban kalau pada diri sendiri pelaku terhadap alasan perbenaran pemaaf pada pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Nomor 6. Unsur-unsur percobaan. Dari rumusan pasal 53 ayat 1 KUHP, jelas dilihat bahwa unsur-unsur percobaan ialah 1. Ada niat, 2. Ada permulaan pelaksanaan, tidak sesuai, bukan semata-mata bukan karena kehendaknya sendiri. 3. Contohnya ada seseorang yang bernama si A akan melakukan penusukan terhadap si B, tetapi hanya mengenai lambungnya saja, sehingga si B hanya menderita luka berat, namun tidak meninggal dunia. Dan hal ini si A akan dapat dijerat dengan ketentuan pasal 340 KUHP maupun pasal 338 KUHP. Oleh karena si B tidak meninggal dunia sehingga si A dapat dipersalahkan, telah melakukan tindak pidana berdasar pasal 53 junto pasal 340 junto KUHP yang percobaan yaitu percobaan pembunuhan berencana, atau pasal 53 junto pasal 338 KUHP yang merupakan percobaan pembunuhan sengaja. Nomor 7. Pasal 53 ayat 1 ke 1. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membujuk untuk melakukan. Contoh, kasus Adit menitipkan sebuah perhiasan emas kepada temannya yang bernama Nunung. Oleh Andre, suami si Nunung, dengan persetujuan Nunung, perhiasan tersebut dijual tanpa pengetahuan Adit untuk kepentingan pribadi mereka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.